Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Jepara, Ibu Puji Rahayu. Selamat datang. Kemudian yang kami hormati, Ibu Bapak, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jepara. Yang kami hormati pula segenap guru, wali kelas, dan tamu undangan, wali murid, dan ibu bapak orang tua wali kelas 12 SMA Negeri 1 Jepara. Selamat datang di sosialisasi daring SNPMB dan pengumuman daftar siswa eligible SNBP tahap 1 ini bagi orang tua murid kelas 12. Perkenalkan, saya Nino Aji Sumianingrum. Saya yang akan memandu untuk kegiatan kita selama 1 jam dari pukul 15.30 sampai 16.30 nanti. Adapun untuk agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan Kepala SMA Negeri 1 Jepara, kemudian yang ketiga ada paparan sosialisasi SNP MB oleh Bapak Zainal Arif, kemudian yang keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baik, Ibu Bapak semuanya, marilah kita buka untuk kegiatan kita hari ini agar lancar dan membawa manfaat untuk kita semua dengan kita membaca doa masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Lalu berikutnya adalah eh, sambutan ya dan arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Jepara kepada Ibu Puji Rahayu, disilakan. Iya. Terima kasih Bu Nino. Cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu semua. Sudah. Sampun Bisa, nggih. Bu. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi SNPMB dan nanti rilis untuk eligible tahap 1. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu seluruh wali murid kelas 12, apa kabar panjenengan semua? Barangkali ini adalah pertemuan daring yang pertama, tapi saya pernah bertemu panjenengan ketika pembagian rapot kelas 2 kemarin. Sehingga ini adalah pertemuan yang kedua untuk kegiatan persiapan mengantarkan anak-anak kita untuk nanti bisa lulus dan insya Allah masuk di perguruan tinggi yang diharapkan. Untuk itu, yang saya hormati pula teman-teman tim manajemen, tim SNBP, SMA Negeri 1 Jepara, semua waka hadir nggih, ada Bu Lilin, Pak Elvin, kemudian ada Bu Farida, kemudian untuk kesiswaannya ada Bu Farida, kurikulumnya ada Bu Lilin, humasnya ada Pak Elvin nggih. Kemudian untuk sarprasnya ada Pak Joko, Bapak Ibu, sambil memperkenalkan juga. Dan seluruh teman-teman, Bapak Ibu guru, utamanya wali kelas 12 yang sudah bersedia membersamai kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya izin share dulu untuk materi kita hari ini, sekadar untuk pengantar dari apa yang nanti diperjelas oleh Mas Zainal, Pak Zainal dengan detail, yaitu tentang sosialisasi SNPMB dan eligible 2026 untuk SMA Negeri 1 Jepara. Bapak Ibu cek apakah sudah terlihat untuk paparan saya? Sudah, Bu. Sudah nggih, terima kasih. Bapak Ibu utamanya adalah wali murid yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa SNPMB 2026 itu adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun nanti di sini bukan akan saya paparkan ada beberapa peluang ketika putra-putri panjenengan nanti tidak bisa lolos atau belum
berhasil, belum beruntung dalam SPNP yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, masih ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada Kementerian Agama, juga ada seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi. Bapak Ibu, sebagai pengantar saja, saya sangat yakin orang tua siswa yang memiliki putra-putri di kelas 12 tentu sudah berpikir kemana setelah putra-putri panjenengan nanti lulus SMA. Harapannya sebagai sekolah menengah atas itu secara normatif pemerintah memang berharap bahwa anak-anak SMA itu adalah nanti progresnya itu adalah melanjutkan untuk menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang dari awal memang berharap nanti bisa masuk kerja atau kompetitif dalam dunia kerja. Sehingga peluangnya itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta, yang kedua bisa melanjutkan ke kedinasan, atau yang ketiga mungkin bekerja. Bapak Ibu, untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, ini nanti titik tumpu kita itu adalah tentang SNPP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Nah, dalam SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, melalui jalur ada 3 jalur, yaitu yang pertama adalah SNBP, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, yang nanti akan kita bahas dengan adanya eligible yang nanti berhak melalui jalur rapot atau prestasi yang ditambah dengan prestasi akademik maupun non-akademik lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah ada jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berbasis tes. Ini melalui tes UTBK. Kemudian yang ketiga ada seleksi melalui ujian mandiri. Ibu Bapak, ini tadi yang saya sampaikan, ketika putra-putri kita bisa berharap untuk masuk ke perguruan tinggi, selain dari Kementerian Pendidikan melalui jalur SNPMB tadi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, ada yang dilakukan oleh Menteri Keagamaan yang dikenal dengan jalur SPAN PTKIN. Jadi seleksi perguruan tinggi untuk seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi SPAN PTKIN itu diselenggarakan oleh Kemenak yang nanti orientasi atau tujuannya itu adalah ke STAIN atau UIN atau IAIN itu. Kemudian yang kedua ada pula jalur yang disebut dengan SIMAMA, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama. Ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian kita familiarnya dengan Poltekkes itu. Kemudian yang ketiga ada lagi juga sekolah kedinasan. Namun titik berat dalam sosialisasi pada sore hari ini, itu yang ditunggu-tunggu oleh putra-putri kita dan barangkali Bapak Ibu semua, itu adalah SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, ini pentingnya saat ini nyun pangapunten Bapak Ibu orang tua murid dihadirkan dalam pertemuan ini agar nanti kita bisa melalui tahapan SNBP itu dengan kelegaan dan kejelasan informasi sehingga tahapan itu akan kita lalui bersama dan harapannya tentu saja putra-putri panjenengan nanti bisa diterima di perguruan tinggi yang diharapkan, yang dicita-citakan dengan pendampingan dari orang tua dan sekolah. Bapak Ibu, saat ini adalah sampai pada taraf penentuan eligible untuk murid SMA. Termasuk di dalamnya adalah SMA Negeri 1 Jepara. Berdasarkan ketentuan normatif, untuk sekolah yang terakreditasi A atau unggul, maka akan mendapatkan kuota 40% jika proses SNBP-nya menggunakan jalur rapor secara manual. Dan akan bertambah 5% jika menggunakan jalur e-rapor. Dan pada kesempatan tahun ini, insya Allah mohon doanya, dukungannya mudah-mudahan lancar. SMA Negeri 1 Jepara menggunakan jalur e-rapor dalam penentuan eligible jalur prestasi atau SNBP pada tahun 2026.
Ini dengan pertimbangan untuk memberikan tambahan kuota karena minat murid-murid kita, terutama Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru dan orang tua, saya juga sangat yakin bahwa berharap kuota sekolah menjadi cukup. Sehingga dengan memilih menggunakan e-rapor, maka kita akan mendapatkan kuota 40% ditambah 5% dari 390 dengan total itu 176 murid yang nanti akan diinformasikan selesai kegiatan ini. Lalu bagaimana penentuan eligible di SMA Negeri 1 Jepara? Itu sesuai dengan panduannya bahwa penentuan eligible itu adalah berdasarkan rapor putra-putri panjenengan dari semester 1 sampai dengan semester 5 ditambah poin prestasi. Sehingga kami berharap nanti ketika ini usai kemudian di-share kepada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mencermati dengan benar, kemudian menerima dan akhirnya mengarahkan putra-putri panjenengan dibantu oleh teman-teman BK, panitia SNBP dan pihak sekolah, mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, dalam kegiatan ini, mohon maaf, berikutnya. Ketika nanti akan dikirim atau diinformasikan kepada orang tua dan putra-putri kita tentang siswa eligible tahap 1, lalu apa yang dilakukan? Bapak Ibu, di kesempatan sore ini yang ingin saya tekankan kepada seluruh orang tua, bahwa setelah nanti menerima informasi tentang eligible tahap 1, maka kami sangat berharap yang pertama, sekolah akan membagikan surat pernyataan kesediaan mengikuti SNBP. Ini artinya ketika Bapak, Ibu, dan putra-putri kita nanti memilih jalur SNBP, maka mempunyai komitmen yang baik untuk tidak mengundurkan diri jika diterima. Dan surat pernyataan ini mohon dibantu ditandatangani oleh orang tua. Bapak, Ibu, ini menjadi sangat penting karena informasi eligible tahap 1 ini sangat ditunggu-tunggu oleh putra-putri kita dan kami juga berharap dalam langkah selanjutnya di poin B. Jika memang putra-putri panjenengan yang diinformasikan nanti masuk dalam eligible tahap 1, tetapi tidak berkeinginan mengikuti, maka kami mohon kesediaannya untuk diwakilkan melewat anak untuk menyampaikan pengunduran diri, agar kami dari pihak sekolah bisa menggantikan urutan itu untuk murid yang berada di peringkat bawahnya. Ini Bapak Ibu terkait dengan informasi saat ini. Nah, ketika nanti putra-putri panjenengan sudah masuk eligible, maka yang akan dilakukan bersama-sama dengan pihak sekolah, nanti akan ada sosialisasi dari teman-teman tim SNBP dan guru BK terkait dengan pembuatan akun dan pemilihan prodi atau perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan harapan bahwa kami sangat sadar bahwa prodi anak-anak atau prodi yang dipilih oleh putra-putri panjenengan dan panjenengan tentu saja disesuaikan dengan kondisi real nilai dan memang cita-cita. Sehingga relevansi antara nilai yang didapat anak-anak terhadap prodi yang dipilih itu menjadi hal yang penting dalam penentuannya terkait dengan peluang untuk bisa diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Namun kami juga tetap berharap, meskipun semuanya itu adalah tergantung kepada keinginan anak dan orang tua, tetapi kami nanti tetap mengkomunikasikan peluang-peluang yang mungkin terkait dengan jalur SNBP. Meskipun pada akhirnya nanti pilihan terakhir atau penentunya adalah orang tua dan putra-putri panjenengan karena terkait dengan masa depan. Bapak Ibu, dengan penuh harap
nanti ketika acara ini dilanjutkan dengan penjelasan dari Pak Zainal, bagaimana SNPP, bagaimana KIP, dan seterusnya, monggo kepada seluruh orang tua disilahkan untuk nanti aktif dalam bertanya ketika nanti ada hal-hal yang memang belum panjenengan pahami terkait dengan eligible maupun SNPP yang diselenggarakan, utamanya adalah di SMA Negeri 1 Jepara. Kemudian yang berikutnya, itu adalah jadwal. Jadwal SNPP 2026, Bapak Ibu, di sana bisa panjenengan persani bahwa saat ini itu adalah sudah pada tanggal 10 Januari. Tahapan ini kita nanti akan segera memasuki registrasi akun SNPMB untuk siswa-siswa kita. Sehingga ini nanti putra-putri panjenengan akan dibantu oleh teman-teman guru BK dan konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas juga. Untuk itu dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia SNBP dan Bapak Ibu wali kelas utamanya. Mohon kesiapannya untuk selalu membersamai, untuk selalu terbuka dalam menerima konsultasi, baik itu dari putra-putri kita maupun dari orang tua. Bapak Ibu, teriring doa, mudah-mudahan apa yang panjenengan harapkan, mudah-mudahan apa yang panjenengan panjatkan untuk masa depan putra-putri panjenengan Allah kabulkan. Kita bersama-sama mengantarkan anak-anak kita melalui jalur SNPMB dan khususnya SNBP, mudah-mudahan nanti lebih maksimal hasilnya dan insya Allah sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nino selalu pembawa acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa membersamai sampai usai dan mohon nanti aktif untuk bertanya jika memang ada hal-hal yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan sukses untuk putra-putri kita. Terima kasih untuk sambutan orang tua yang sudah ikhlas bersama dalam kegiatan ini. Barokallah, matur nuwun, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Puji Rahayu atas wawasannya, kemudian tambahan wawasan ya, utamanya tentang ternyata banyak sekali jalur dalam penerimaan untuk mahasiswa baru, kemudian doa juga yang utamanya diaminkan oleh kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita semua sukses semuanya. Baik, untuk selanjutnya adalah sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Arif dan untuk segenap orang tua, wali murid, jika ada pertanyaan silakan nanti bisa raise hand atau langsung mengetikkan di kolom chat. Mohon maaf, apakah Pak Zainal sudah ada di sini? Siap, cek sound, Oke, cek sound, siap. 1, 2, 3. Oke, ya, gambarnya tapi belum ada, Pak. Oh, ya hitam, Bu. Oke, sama. Oh, baik, terima kasih banyak. Silakan Ya. kepada Pak Zainal Arif. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Puji Rahayu MPD, Kepala SMA Negeri 1 Jepara, juga rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum bidang Humas Kesiswaan dan juga bidang sarana prasarana, juga yang kami hormati rekan-rekan guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Jepara. Tidak lupa pula kepada yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jepara yang sore ini sudah bergabung memenuhi undangan kami dalam rangka sosiali SNBP 2026. Perkenalkan, saya Zainal Arif, guru yang ditugasi oleh sekolah untuk memandu putra-putri Bapak Ibu untuk membantu proses pendaftaran jalur masuk perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur prestasi maupun jalur tes tertulis nanti.
Kemudian pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya menyampaikan informasi berkaitan dengan jalur masuk ke perguruan tinggi. Pak Elvin mungkin bisa membantu menayangkan slide dari paparan informasi itu, Pak. Oke, sebentar. Ya. Ini saya khawatir terlempar. Ini saya sedang ada di public area yang pengguna wifi-nya sedang banyak, sehingga saya khawatir kalau terlempar. Ya, mudah-mudahan sih bisa berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan tentu harapan kita siswa-siswi SMA Negeri 1 Jepara banyak yang diterima di PTN sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, gambaran umum saja seraya menunggu Pak Elvin menampilkan slide sosialisasinya. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, untuk jalur penerimaan perguruan tinggi negeri ini, sebagaimana yang telah Bu Budi sampaikan, ada 3 pintu. Yang pertama melalui jalur prestasi, atau mungkin Bapak Ibu waktu sekolah dulu istilahnya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan itu. Kemudian untuk jalur yang kedua adalah jalur tes tertulis, di mana nanti peserta harus mengikuti tes yang diselenggarakan oleh panitia. Kedua jalur ini, baik prestasi maupun jalur yang tertulis, ini secara nasional penyelenggaraannya dilakukan secara serentak untuk seluruh PTN di Indonesia, baik untuk jenjang S1, D4 maupun D3, sesuai dengan ketersediaan program studi di masing-masing PTN. Kemudian untuk jalur yang ketiga, PTN membuka jalur mandiri, istilahnya seperti itu, di mana jalur mandiri ini merupakan jalur ketiga atau yang jalur paling akhir yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Pelaksanaannya setelah SNBP dan UTBK berakhir. Jadi pelaksanaan antara kampus atau PTN yang satu dengan yang lain, misalnya UGM, antara UGM, Undip, kemudian IPB dan lain-lain, itu bisa berbeda karena disesuaikan dengan jadwal atau agenda masing-masing PTN. Sehingga Bapak Ibu dan para siswa semuanya, apabila nanti kok misalnya memang mau mengikuti jalur yang ketiga ini, kesempatan ketiga ini, nanti bisa secara mandiri proaktif untuk mencari informasi dari masing-masing PTN, dan berikutnya dikonsultasikan dengan guru BK maupun wali kelas. Baik, secara umum Bapak Ibu, untuk penerimaan mahasiswa baru di PTN, bisa ke slide berikutnya Pak Elvin. Mohon maaf. Untuk penerimaan jalur SNBP ini, untuk slide berikutnya Pak Elvin. Ini sudah belum muncul ya? Oh, belum tampil saya, mungkin nge-lag. Baik, ya apa-apa. Ini saya langsung di slide ke nomor 5 ya Pak Elvin. Saya tak secara manual di sini Pak. Di slide nomor 5, informasi SNBP berdasarkan prestasi. Oh, maaf Pak. Ya, yang ini di atasnya dulu Pak. Yang jalur seleksi slide nomor 3 Pak. Maaf. Ya. Baik, Ini ya. terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini jalur sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada ketiga jalur itu, di mana masing-masing jalur ini mempunyai presentasi kuota. Untuk SNBP minimum 20%, minimal ya, jadi mungkin bisa lebih. Kemudian untuk SNBT minimum 40%, sedangkan seleksi mandiri maksimal 30%. Biasanya ini jalur untuk mandiri ini nanti adalah sisa-sisa dari hasil seleksi SNBP dan NSBT untuk masing-masing jurusan di perguruan tinggi. Baik, untuk next slide Pak Elvin.
Nah, untuk tahapan-tahapannya Bapak Ibu, yang pertama akan dimulai dengan pembuatan akun SNBP, baik untuk sekolah maupun untuk siswa. Nah, saat ini yang dilakukan baru akun sekolah yang sudah dilakukan. Sedangkan untuk siswa nanti membuat akun SNBP nanti sesuai jadwal dan akan kami pandu Bapak Ibu, akan kami beri informasi dan sosialisasi. Nah, akun SNBP ini para siswa harus atau wajib memiliki, terutama bagi mereka yang memang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama melalui jalur prestasi maupun jalur tes. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, untuk akun SNBP yang siswa ini wajib memiliki untuk mendaftar di jalur SNBP maupun jalur SNBT atau secara tertulis itu. Nah, untuk pelaksanaannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi nanti akan kami pandu. Termasuk kami akan informasikan apa saja persyaratan atau ketentuan yang harus disiapkan siswa dalam membuat akun ini. Bapak Ibu, saya sudah membuat tutorial melalui akun YouTube yang nanti akan saya sampaikan ke siswa, mudah-mudahan bermanfaat sebagai gambaran acuan untuk siswa sebelum melakukan registrasi. Nah, untuk registrasi SNBP sekolah ini sudah aktif, sudah siap untuk melakukan proses pendaftaran yang akan kami mulai insya Allah minggu depan. Dan untuk registrasi akun siswa, kita harus menunggu antara tanggal 12 sampai 18 Januari. Nah, Bapak Ibu, untuk meminimalisir kebingungan atau kendala atau macam-macam hal yang di luar dugaan, biasanya setiap tahun saya dan tim BK yang lain untuk pengisian registrasi akun siswa ini saya buatkan serentak, bareng-bareng. Walaupun bisa dilakukan secara mandiri, tapi seringkali terjadi hal-hal itu para siswa kebingungan. Sehingga kami berinisiatif untuk mengagendakan pembuatan atau online bersama pembuatan akun SNMPB. Sehingga pada agenda yang sudah dijadwalkan, diagendakan, saya beserta dengan tim bisa standby di depan komputer, di depan laptop begitu, untuk memandu, mendampingi putra-putri dalam pembuatan akun. Nah, jika mereka mengalami kendala, mereka bisa bertanya pada kami. Nah, karena pada saat itu kan kita sudah menyediakan waktu untuk standby di situ, sehingga kalau ada pertanyaan, kami bisa langsung jawab secara cepat. Nah, jadi pada saat nanti kami mengumumkan kepada para siswa, insya Allah nanti juga akan diteruskan ke orang tua siswa melalui grup WA, informasi online bersama untuk membuat akun. Mudah-mudahan para siswa secara serentak juga bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan sebagaimana jadwal yang nanti akan kami berikan. Dengan harapan tidak ada kendala tadi. Baik, next slide Pak Elvin. Bapak Ibu, berikutnya saya akan paparkan mengenai informasi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi disampaikan, untuk SNBP ini seperti dulu waktu kita sekolah atau Bapak Ibu masih sekolah, ini PMDK. Jadi salah satu ketentuan atau salah satu persyaratan diterima di PTN ini menggunakan nilai rapat atau prestasi lain sebagaimana yang ditentukan oleh PTN. Bapak Ibu, SNBP ini didasarkan prestasi akademik yang menggunakan rapot serta prestasi non-akademik yang telah ditetapkan PTN untuk ketentuannya. Nah, kemudian untuk sekolah yang bisa mengikuti ini adalah sekolah yang memiliki NPSN. Sekolah kita sudah memenuhi persyaratan secara umum seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini panitia menetapkan ketentuan siswa yang boleh mengikuti SNBP adalah siswa yang mempunyai nilai tes TKA. Nah, untuk siswa SMA Negeri 1 Jepara, alhamdulillah semua kelas siswa 12 mengikuti TKA. Jadi setelah memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti SNBP. Kemudian yang keempat, sekolah harus memiliki akun SNBP sekolah. Ini kami sudah punya, sudah aktif sejak SNBP ini atau SNPTN ini dimulai gitu. Sampai saat ini masih aktif dan
depan kami mulai mengolah PDSS, yaitu pangkalan data siswa dan sekolah. Kemudian siswa harus memiliki akun SNBP sebagaimana sudah dijelaskan. Dan yang keenam, peserta yang dinyatakan lulus SNBP tidak dapat mendaftar UTBK atau SNBT dan seleksi jalur mandiri. Jadi apabila nanti putra-putri panjenengan itu eligible, kemudian masuk di PTN melalui jalur seleksi prestasi, sudah tidak bisa lagi mengikuti jalur-jalur yang lainnya. Nah, kira-kira datanya sudah dikunci begitu oleh panitia. Nah, ini yang tidak kalah penting, biayanya, Bu. Biayanya untuk SNBP ini tidak dipungut biaya dari pemerintah. Ini ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi nanti apabila ada, Pak, Bu, bayar kanggo SNBP. Nah, itu adalah berita yang tidak benar. Itu dipastikan hoax, Bapak Ibu. Baik, next slide, Pak Elvin. Ya. Untuk ketentuan khususnya sebagaimana yang diminta panitia, untuk kurikulum sudah menggunakan kurikulum nasional agar bisa PDSS, sekolah kita sudah memenuhi syarat, ketentuan kuotanya sudah disampaikan oleh oleh Ibu Kepala Sekolah, dan pemeringkatan untuk siswa eligible juga sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ketentuan tambahan siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, untuk masing-masing jurusan ini biasanya memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi siswa. Misalnya kalau putra-putri panjenengan pengen masuk olahraga, memang harus ada kriteria-kriteria atau persyaratan yang wajib dimiliki atau terpenuhi. Begitu juga dengan untuk jurusan seni dan jurusan yang membutuhkan keterampilan, nanti akan ada persyaratan khususnya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh guru BK melalui pembimbingan waktu di sekolah. Baik, next slide, Pak Elvin. Ya, untuk persyaratan sekolah dan pengisian data PSS secara umum, sekolah kita sudah tidak ada masalah, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal langkah mengisikan data nilai, kemudian menyiapkan akun untuk para siswa, terus menanti proses seleksi dan pendaftaran itu. Nah, untuk tahapan-tahapan ini sudah kami lakukan, termasuk pemeringkatan siswa dengan kriteria tadi, dan berikutnya, agenda berikutnya nanti sekolah, masih dilakukan sekolah adalah pengisian data di PDSS. Pengisian data PDSS ini akan kami lakukan, bisa kami lakukan setelah kami mendapatkan data final mengenai siswa eligible yang memang bersedia ikut. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, surat pernyataan keikutsertaan tadi mohon segera ditindaklanjuti dan dipenuhi. Karena kami juga berburu waktu untuk menentukan data final siswa yang eligible yang akan kami kirimkan atau kami isikan di PDSS itu. Sehingga kami bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Apabila nanti memang Bapak Ibu, putra Bapak Ibu dinyatakan Mas eligible di tahap pertama ini dan memang berencana untuk tidak mengikuti PTN, monggo jenengan isikan surat pernyataan itu tidak bersedia mengikuti SNBP dan kuotanya biar dialihkan ke siswa lain sebagaimana urutan pemeringkatan. Begitu Bapak Ibu. Baik, next slide Pak Elvin. Bapak Ibu bisa sambil menikmati teh atau kopi di sore hari ini sambil mendengarkan paparan saya gitu Bapak Ibu. Ya, saya juga sambil menikmati kopi di hujan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk beberapa program pilihan studi mewajibkan program studi yang para siswa harus mengunggah atau menyiapkan portofolio. Biasanya ini jurusan olahraga dan jurusan seni. Nah, untuk siswa yang mengambil jurusan ini, olahraga maupun seni, nanti kami juga akan menyiapkan guru pembimbing atau guru pendamping untuk menyiapkan portofolio ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh guru olahraga maupun guru kesenian atau guru seni yang untuk para siswa yang mengambil jurusan portofolio ini. Oh ya, Bapak Ibu, untuk pilihan program studi. Nah, yang pertama, peserta dapat memilih program studi di PTN akademik maupun PTN vokasi. Nah, jadi nanti akan ada informasi PTN-PTN di se-Indonesia beserta jurusan yang digunakan melalui jalur ini. Nanti secara detail Bapak Ibu Guru BK akan memberikan pendampingan
atau memberikan pelayanan konseling begitu berkaitan dengan ini. Kemudian peserta yang kedua dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jadi maksimal ini ada 2 PTN, memilih program studi dari 1 atau 2 PTN. Bisa 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, sekarang poin yang ketiga, jika memilih 1 program studi, peserta dapat memilih PTN berada di provinsi manapun, bebas. Mulai dari ujung Sumatera sampai di daerah Papua. Kalau hanya 1 bebas. Akan tetapi, poin yang keempat, jika memilih 2 program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asal. Nah, misalnya sekolah kita berada di Jawa Tengah, berarti salah satu pilihan PTN-nya harus berada di provinsi yang ada di Jawa Tengah. Undip, UNES maupun di Unsud Purwokerto atau di Universitas Tidar Magelang. Ya, urutannya bebas Bapak Ibu. Nanti bisa nanti para siswa bisa konseling, bisa tanya jawab dengan guru BK. Intinya, jika memilih 2 program studi, salah satunya harus memilih PTN yang ada di provinsi asal, dalam hal ini Jawa Tengah. Kemudian yang kelima, daftar program studi dan daya tampungnya nanti bisa dilihat di halaman sebagaimana tertera di layar snmpb.id. Secara detail, secara ringkas bisa diakses informasi. Next slide, Pak Elvin. Nah, untuk tahapan seleksinya dan komponennya, ini seleksi didasarkan komponen pertama berdasarkan nilai rapot seluruh mata pelajaran, paling sedikit 50%. Kemudian komponen yang kedua dihitung berdasarkan nilai rapot paling banyak 2 mata pelajaran pendukung atau program studi yang dituju. Paling banyak 50%. Nah, komponen ini, komponen presentasi pertama dan kedua ini ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi PTN yang bisa menentukan, yang menyeleksi sendiri sesuai dengan kriteria dari masing-masing PTN untuk tahapan seleksi ini. Kemudian tahapannya seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, berdasarkan urutan pilihan program studi, dan jika tidak lulus pada prodi pertama, maka akan diikutkan pada seleksi yang kedua. Jadi Bapak Ibu, siswa yang memilih 2 program studi tentu akan diseleksi dulu di prodi pilihan pertama. Kemudian apabila tidak lolos di pilihan pertama, maka nanti data akan diseleksi di pilihan kedua. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita cermati, PTN tidak mau di nomor 2-kan biasanya. Dia akan memilih yang nomor 1 dulu. Kalau misalnya pilihan 1 sudah terpenuhi, kemudian ada siswa yang memilih program studi PTN itu di pilihan 2, maka program studi yang pilihan kedua itu tidak akan diseleksi lagi karena dari pilihan pertama yang memilih dia sudah terpenuhi. Jadi kita perlu cermat, kita perlu berstrategi untuk memilih PTN dan jurusan ini. Nah, kemudian sanksi-sanksi apabila kita melakukan pelanggaran, maka kita akan dikenakan sanksi yang tentu saja ini akan sangat merugikan Bapak Ibu karena karena kecurangan ini akan dibatalkan kepesertaan baik pada tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Next slide, Pak Elvin. Untuk tanggal-tanggal ini secara rinci kira-kira untuk sepertinya tidak perlu saya sampaikan. Nanti akan kami kirimkan salinan untuk paparan materi ini dan ini saya yakin para siswa sudah ada yang memiliki informasi ini dari Bapak Ibu guru BK. Tapi nanti akan kami bagikan, kami kirimkan ke Bapak Ibu orang tua siswa sehingga bisa dipelajari lagi setelah sosialisasi ini. Next slide Pak Elvin biar tidak terlalu lama. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya informasi SNBT yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Next slide langsung Pak Elvin. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan tes ini pesertanya tidak hanya dari lulusan tahun 2026 ini. Dia jalur ini bisa diikuti lulusan SMA maupun SMA 3 tahun ke belakang. Jadi lulusan 2026, lulusan 2025, dan lulusan 2024 bisa mengikuti jalur ini. Begitu juga dengan lulusan dari program
paket C. Nah, untuk jalur ini biaya ditanggung sendiri oleh peserta dan disubsidi pemerintah. Jadi nanti untuk tahapan yang tes ini nanti ada biaya pendaftarannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya untuk ketentuan umum peserta SNBT hanya dibolehkan mengikuti UTBK 1 kali. Hanya 1 kali diberikan kesempatan untuk mengikuti 1 kali. Walaupun pelaksanaannya biasanya itu memang ada 2 gelombang Bapak Ibu. Tapi hanya diperbolehkan 1 kali. Jadi mudah-mudahan nanti peserta yang UTBK bisa secara maksimal mengerjakan UTBK dalam 1 kali kesempatan itu. Kemudian hasilnya hanya berlaku untuk tahun ini. Kemudian yang ketiga, seleksi jalur SNBT berdasarkan hasil UTBK ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program seni dan olahraga atau olahraga. Jadi hampir sama ketentuannya. Nanti pun akan kami bimbing untuk penyiapan portofolio jalur ini. Dan biasanya portofolionya nanti dilakukan secara serentak. Jadi nanti ada anak-anak yang berencana masuk melalui SNBT, mengambil jurusan seni atau olahraga maupun jalur SNBP, nanti akan bersama-sama membuat portofolio. Sepanjang pengalaman kami, ketentuan portofolionya sama persis, baik untuk jurusan SNBP maupun jurusan SNBT. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tidak dapat mengikuti SNBT lagi. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan lulus jalur SNBP prestasi, kok PTN-nya atau katakan prodinya kok sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan, nah itu sudah tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa mengikuti seleksi dari jalur mandiri maupun jalur tulis. Baik, yang berikutnya next slide Pak Elvin. Untuk pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam 1 gelombang. Dari sesi untuk tahun ini ternyata hanya 1 gelombang Bapak Ibu, tapi pelaksanaannya selama 10 hari mulai 21 April sampai tanggal 30 April. Nah, biasanya untuk pelaksanaan ini kita tidak bisa memilih, tapi ditentukan oleh sistem. Peserta hanya bisa memilih lokasi dan biasanya lokasi yang dipilih itu lokasi yang terdekat. Biasanya yang dengan Jepara ya Semarang atau mungkin agak lebih jauh sedikit ya ke Jogja atau Solo. Nah, untuk ketentuan ini, ketentuan jalur UTBK ini untuk perpilihan program studinya Bapak Ibu. Nah, untuk jalur UTBK pilihannya agak lebih longgar. Karena untuk jalur ini diperbolehkan memilih maksimal 4. Kalau tadi di SNBP kan hanya 2, tapi untuk jalur ini maksimal 4 program studi. Akan tetapi dengan persyaratan ada ketentuan pilihan program studinya. Sebagaimana yang bisa kita baca untuk yang pertama, ketentuan untuk 1 dan 2 pilihan program studi bebas bila memilih program studi apapun. Jadi kalau hanya 2 program studi ini dibebaskan untuk memilih program studi apapun. Sedangkan untuk memilih 3 program studi harus ada kombinasi. Kombinasinya berupa 2 program akademik dan 1 program vokasi. Atau kombinasi 1 program akademik dan 1 program vokasi. Kemudian untuk 3 kombinasi berikutnya 3 program vokasi dan minimal 1 program diploma 3. Nah, untuk secara lebih jelasnya program vokasi atau pilihan vokasi nanti anak-anak bisa konsultasi langsung dengan guru BK-nya. Kemudian untuk memilih 4 program studi, ya ini kombinasi 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program D3. Kemudian kombinasi 1 program akademik, 3 program vokasi, dan minimal 1 program D3. Pada intinya semua jalur ini harus ada atau harus masuk pilihan. Baik program akademik, program vokasi maupun D3. Itu apabila memilih 4 program studi atau 3 program studi. Baik, next slide Pak Elvin. Nah, untuk pilihan program studi pada SNBT 26 ini hampir sama seperti tahun lalu. Nah, ini penjelasan dari ini skema atau tabel penjelasan dari tadi. Nah, Bapak Ibu, 1 program studi bebas memilih bisa 1 sarjana, 1 D4 atau 1 D3. Untuk 2 program studi, 2 sarjana atau 1 sarjana dan 1 diploma.
1 sarjana, 1 D3 atau 2 diploma ini Bapak Ibu. Nah, secara detailnya nanti Bapak Ibu bisa cermati setelah sosialisasi ini. Itu. Next slide Pak Elvin. Nah, untuk peserta UTBK ini peserta harus mempunyai akun SNBP siswa. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, baik untuk SNBP maupun SNBT atau tulis harus memiliki akun SNBP dan nanti akan kami pandu. Kemudian peserta yang kedua WNI yang sudah memiliki NIK, saya yakin semuanya sudah memiliki. Kemudian lulusan tahun 2026 seperti anak-anak kita kelas 12. Kemudian untuk yang keempat, untuk siswa yang belum punya ijazah nanti akan membuatkan surat keterangan siswa. Nah, ini memang biasanya pada saat proses pendaftaran SNBT ini ijazah belum terbit dari pusat, Bapak Ibu. Nanti kami akan buatkan surat keterangan pengganti ijazah untuk melengkapi persyaratan mengikuti UTBK ini. Nanti akan ada pas foto terbaru, stempel dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, untuk siswa yang kelima ini saya kira tidak perlu saya sampaikan karena ini lulusan 2005 dan 2025 dan 2024. Kemudian nomor 6 sekiranya lulusan luar negeri tidak perlu saya sampaikan. Kemudian nomor 7 untuk memilih program studi seni dan portofolio sebagaimana tadi saya jelaskan, nanti wajib mengikuti membuat portofolio. Di antaranya jurusan olahraga, seni rupa, seni tari, seni musik, dan yang lainnya itu. Dan nanti tetap kami akan melakukan pembimbingan dari guru yang berkompeten pada bidang ini. Kemudian yang kedelapan, memiliki kesehatan yang memadai yang tidak mengganggu kelancaran proses studi. Kemudian yang nomor 9, bagi siswa yang berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Gilang atau tim UTBK atau tim BK yang lain. Kemudian yang 10, membayar biaya UTBK. Next slide Pak Elvin. Nah, ini. Untuk materi tesnya. Nah, materi tes untuk UTBK tahun 2026 terdiri 2 komponen, yaitu tes skolastik dan tes literasi. Tes skolastik ini meliputi penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Sedangkan tes literasi meliputi literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, kisi-kisi jumlah soalnya untuk masing-masing tes potensi ini sudah disampaikan di sini. Penalaran induktif, deduktif, kuantitatif sebanyak 10 soal, pengetahuan umum 20 soal, kemudian pemahaman bacaan 20 soal, dan kuantitatif 20 soal. Kemudian literasi bahasa Indonesia ada 30, bahasa Inggris 20, dan matematika 20 soal. Waktunya 3 jam 15 menit. Jadi Bapak Ibu dan para siswa, nanti mari kita siapkan betul untuk mengikuti tes ini. Dan biasanya para siswa ini juga sering memanfaatkan latihan-latihan soal UTBK secara online. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui karakter dan tipe soal serta latihan UTBK. Biasanya juga akan ada tryout yang diselenggarakan dari lembaga-lembaga pendidikan. Nah, apabila ada informasi yang masuk ke sekolah terkait dengan tryout, terkait dengan latihan soal atau apa, pasti akan disampaikan oleh guru BK. Next slide, Pak Elvin. Nah, untuk tanggal-tanggal UTBK ini bisa kita cermati mulai dari registrasi akun siswa atau akun SNBP tadi, kemudian pendaftarannya mulai 25 Maret, termasuk pembiayaannya untuk pembayarannya, kemudian pelaksanaan UTBK 21 sampai 30 April tadi yang diselenggarakan dalam 2 tahapan tadi selama 10 hari, dan pengumumannya tanggal 25 ini, serta masa unduh sertifikat UTBK nanti 20 Juni sampai 31 Juli. Setiap tahapan ini nanti akan selalu kami ingatkan, selalu kami dampingi agar para siswa tidak ketinggalan atau terlewati masing-masing tahap ini. Namun hal itu kami berharap tetap partisipasi aktif dari para siswa juga sangat kami harapkan. Tidak selalu ibaratnya katakanlah nyagerke dari sekolah gitu. Next slide Pak Elvin.
Nah, untuk informasi yang lebih lanjut di kaitannya dengan SNBP dan UTBK ini dari pusat sudah menampilkan call center, menampilkan nomor-nomor ini. Bapak Ibu apabila ada kebingungan, kesulitan selain menghubungi Bapak Ibu guru BK atau tim SNBP ini bisa menghubungi dari call center atau nomor-nomor yang tersedia ini. Nah, yang satu hal yang perlu kita cermati Bapak Ibu, biasanya di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi berkaitan SNBP ini atau UTBK ini, akan tetapi tidak sepenuhnya ini benar atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kami sarankan Bapak Ibu dan putra-putri kelas 12 apabila ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan SLBP maupun UTBK, silahkan carilah referensi dari sumber yang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang ini banyak sekali konten-konten yang tidak memikirkan esensinya tapi hanya memikirkan apa istilahnya ya FYP-nya gitu ya Pak Elvin ya. Itu. Bapak Ibu, itu untuk informasi SNBP. Kemudian yang berikutnya, ini secara sekilas mengenai informasi KIP kuliah. Menurut Pak Elvin mungkin bisa membuka browser KIP dari browser untuk informasi KIP kuliah. Nah, Bapak Ibu, ada satu program lagi namanya program KIP kuliah, yaitu program untuk membantu pembiayaan kuliah bagi siswa yang tidak mampu tetapi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Nah, karena sampai saat ini informasi mengenai KIP kuliah tahun 2026 belum rilis, sehingga pada sosialisasi ini kami belum bisa memaparkan secara detail begitu, Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf apabila untuk KIP kuliah ini belum. Nah, betul itu Pak Elvin. Nah, di panduan-panduannya saja Pak, atau di langsung ada itu Pak. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita lihat, ini browser langsung, ini belum muncul informasi yang terbaru untuk tahun 2026 ini. Jadi sementara yang bisa kami lakukan untuk menginformasi KIP kuliah ini, ya kami mengacu pada informasi yang terdahulu atau terakhir 2025. Termasuk pendaftaran ini masih bisa kita saksikan, ini masih tahun 2025. Akan tetapi biasanya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai informasi KIP kuliah ini. Jadi sampai saat ini belum ada informasi yang terbaru yang update mengenai KIP kuliah ini. Dan nanti apabila sudah rilis infonya dari penyelenggara akan kami informasikan kepada siswa dari putra-putri panjenengan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru, demikian yang bisa saya paparkan. Mohon terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi sosialisasi ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, selamat sore dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal yang sudah memaparkan materi yang sangat rinci, kemudian clear begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi wawasan baru untuk Ibu, Bapak, orang tua, dan wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jepara. Pak Zainal, di kolom chat sudah ada pertanyaan, namun sudah dibantu oleh Pak Gilang Catur sepertinya untuk jawaban, termasuk dengan untuk mengikuti proses PDSS itu dari mana dan sudah diberikan tautannya begitu oleh Pak Catur Gilang. Kemudian sepertinya baru itu saja. Mungkin kita buka untuk pertanyaan langsung ya. Silakan kepada Ibu, Bapak, orang tua, wali murid kelas 12. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung untuk raise hand atau open mic secara langsung juga disilakan. Kami tunggu. Pak Zainal masih belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Dengan Saya Ibu. orang tua
dengan Yonika, orang tua dari Raihan Sakif Akbar. Baik, silakan Ibu Yonika. Ibu Nino, kalau misalkan anaknya nggak lulus SNBP, apakah nanti bisa menyusul ikut SNBT? Oke. Baik, untuk hal ini akan dijawab langsung oleh Pak Zainal atau akan disimpan dulu? Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu Yonika. Mungkin disimpan dulu aja ya. Oke, Baik. siap. Kalian Siap, Bu siap. Nino. Ya. Yes, kalian nunggu yang lain pertanyaan lainnya. Oke. Terima kasih Ya. banyak Bu Yonika atas pertanyaannya. Jadi, jika tidak lolos SNBP, apakah dapat menyusul untuk mendaftar SNBT ya? Baik. Berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Bapak Eko, bagi murid yang lulus SNBP apakah masih bisa ikut seleksi sekolah kedinasan? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Mungkin satu lagi pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian sebelum dijawab oleh Pak Zainal. Sudah cukup itu saja? Sepertinya itu saja Pak Zainal. Jadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Yonika tadi, jika tidak lolos SNBP apakah bisa mendaftar SNBT? Kemudian dari kolom chat dari Ibu Bapak Eko, bagi yang lulus SNBP apakah masih bisa ikut seleksi sekolah kedinasan? Wah, ini. Silakan Pak Zainal, disilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Nino, pertanyaan yang bagus untuk Bu siapa tadi, mohon maaf saya lupa tadi. Bu Ya, Yonika. Bu Yonika. Ya, terima kasih Bu Yonika. Untuk siswa yang eligible kemudian tidak lolos SNBP, nanti bisa mengikuti seleksi kedinasan sepanjang seleksi kedinasan itu tidak meminta atau tidak mempersyaratkan memiliki nilai UTBK. Karena ada beberapa sekolah kedinasan sepanjang pengetahuan saya yang juga meminta nilai UTBK atau menggunakan nilai UTBK juga sebagai salah satu persyaratan. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa yang lolos SNBP kemungkinan masih bisa mengikuti sekolah kedinasan, asalkan sekolah kedinasan itu tidak mempersyaratkan mengikuti UTBK. Itu Bu Nino. Dari barangkali dari Bapak Ibu guru BK atau Pak Gilang mungkin bisa menambahkan mengenai hal ini, Pak. Baik, tadi pertanyaannya mungkin bisa saya ulang. Jika tidak lolos SNBP, bisakah mendaftar SNBT gitu Pak Zainal? Mungkin dapat diperjelas lagi. Tiba-tiba hilang, nggak kelempar toh ini. Semoga pakai Iya. helm Oh ya ya, kalau kelempar. Oh ya, maaf Bu, silakan, ya. silakan. Kalau tidak lolos SNBP prestasi bisa mengikuti UTBK. Bisa. Ya, jadi masih ada kesempatan di jalur kedua maupun jalur ketiga yang mandiri itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti eligible kok tidak lolos, kemudian mau ikut UTBK, nanti masih bisa mengikuti dengan catatan ya nanti bayar, ya itu bayar biaya UTBK itu tadi. Tapi untuk masalah akunnya tadi tetap sama. Hanya saja nanti ada pilihan menu. Jadi begini Bapak Ibu, akun dibuat nanti semua siswa akan menghadapi menu yang sama. Ada menu jalur SNBP, ada menu jalur SNBT atau tulis itu. Bagi siswa yang eligible, nanti jalur yang aktif itu jalur SNBP aktif selama masa pendaftaran dan jalur jalur UTBK nanti juga aktif. Itu apabila putra-putri panjenengan tidak diterima SNBP. Nah, bagi yang tidak eligible nanti biasanya menu yang aktif hanya jalur UTBK saja gitu. Itu Bu Nino. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu dan memberi pemahaman baru ya Ibu Yonika. Jadi kalau tidak lolos SNBP masih ada kesempatan untuk SNBT. Serupanya ada Bu Puji Rahayu Iya. akan menambahkan, silakan Bu.
Iya, terima kasih. Menarik ketika pertanyaan, apakah ketika anaknya lolos SNBP masih bisa ikut kedinasan? Itu menjadi bertentangan dengan pernyataan tadi, nggih, Bapak Ibu yang saya sampaikan di depan. Jadi ketika putra-putri panjenengan mengikuti SNBP, maka di sana ada pernyataan yang harus Bapak Ibu tanda tangani. Jika lolos SNBP tidak mengundurkan diri. Artinya, Bapak Ibu diharapkan punya komitmen yang kuat. Itu utamanya nggih Ibu Bapak tadi Pak Eko kalau tidak salah di kolom chat itu saya membaca, apakah anak yang lolos SNBP boleh ikut kedinasan? Kalau jawaban Mas Zainal betul normatif, Bapak Ibu ketika putra-putri Bapak Ibu lolos SNBP itu tidak bisa mengikuti UTBK. Artinya tidak bisa mengikuti SNBT maupun ujian mandiri. Nah, itu berarti jika sekolah kedinasan tidak menggunakan nilai UTBK, artinya memang Bapak Ibu, putra Bapak Ibu masih punya peluang di kedinasan tersebut. Tetapi ini menjadi bertentangan dengan pernyataan tadi. Dimohon kepada putra-putri panjenengan yang lolos eligible tadi, maka orang tua harus membuat pernyataan bahwa ketika diterima di SNBP maka tidak mengundurkan diri. Itu yang diharapkan dari sekolah Ibu Bapak. Kemudian menguatkan dari yang dijawab oleh Mas Zenan benar. Ketika putra-putri Bapak Ibu tidak lolos SNBP, maka memang bisa SNBT dan mandiri. Jadi yang tidak bisa UTBK dan mandiri itu ketika lolos SNBP. Saya kira itu untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal dan mohon Bapak Ibu nanti setelah ini akan tetap di-share eligible-nya dan segera ditunggu surat pernyataannya. Jadi surat pernyataan itu nyun pangapunten itu berisi komitmen orang tua bahwa ketika panjenengan mengikuti eligible mengikuti seleksi SNBP artinya apa yang Bapak Ibu arahkan dan putra-putri ingin ikuti di SNBP itu komitmennya ya kalau diterima berarti masuk dalam program SNBP tersebut. Itu Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatannya Bu Puji Rahayu. Baik, untuk pemberitahuan siswa eligible sudah ada di kolom chat. Ibu Bapak bisa mengeklik tautannya, ini sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan yang dituliskan tentang pengumumannya kapan gitu ya. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Tarsisius. Apakah salah satu pilihan PTN di Jawa Tengah harus menjadi pilihan pertama atau bisa menjadi pilihan kedua dalam SNBP? Misalkan pilihan satu UGM, pilihan keduanya UNES begitu. Bagaimana ya untuk Ya, Pak Zainal? Silakan. langsung saya jawab ya, Bu. Untuk pilihan PTN ini bebas. Yang penting salah satunya itu ada di provinsi yang sama dengan sekolah kita. Jadi kalau pilihan pertama UGM, pilihan kedua UNES itu boleh. Atau sebaliknya, pilihan pertama UNES, pilihan kedua UGM itu juga boleh. Karena sudah memenuhi kriteria atau persyaratan tadi. Salah satu PTN yang dipilih harus berada di provinsi yang sama, bukan urutannya. Begitu, Bu Nino. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Zainal. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Bapak orang tua wali dari Ilyas ya. Untuk jalur SNBP dan SNBT untuk anak didampingi oleh pihak sekolah. Tentu saja ya, jangan khawatir tadi di awal juga disampaikan oleh Pak Zainal dan tentu nanti guru BK juga. Jadi murid dan orang tua sama-sama aktif untuk mencari informasi juga bersama-sama dengan sekolah. Tadi diawali dengan pembuatan akun ya sepertinya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari orang tua wali murid Brilian Syah. Untuk panduan prodi yang harus dipilih agar bisa masuk PAPK, prajurit karir. Kira-kira apa ya, Ibu Bapak biar sesudah kuliah bisa masuk kedinasan? Ini sepertinya informasi tentang kedinasan ya. Baik, silakan bisa ditanggapi Pak Zainal. Iya Bapak Bu Nino, untuk panduan prodi yang harus dipilih
agar bisa masuk prajurit karir ini mungkin nanti dari tim BK nanti akan menggali informasi kaitannya dengan ini. Karena selama ini untuk kuliah yang ada di PTN negeri ya tidak bisa disambi dengan yang lain, berkaitan dengan itu tidak. Jadi untuk informasi mengenai panduan ini prajurit karir nanti kami koordinasi dengan tim BK atau mungkin mencari informasi yang kaitannya sudah kuliah masuk kedinasan. Karena untuk prajurit atau kemiliteran atau kedinasan ini memang kami belum dapat informasi yang memadai begitu Bu Nino. Tapi mungkin Bapak Ibu BK nanti akan bisa menambahi. Ibu Puji monggo. Baik ya, Bu Puji silakan ditambahi. Nggih, terima kasih membantu menjawab Mas Zainal berdasarkan pengalaman nggih. Jadi untuk yang kedinasan karir prajurit atau kepolisian, kalau di kepolisian itu ada SIPSS nyun pangapunten, berdasarkan pengalaman. Jadi prodinya itu sesuai dengan kebutuhan prajurit yang bersangkutan. Jadi untuk setiap tahun itu berbeda-beda Ibu Bapak. Jadi kebetulan saya punya pengalaman, contohnya misalnya teknik arsitek. Dalam 3 tahun terakhir itu tidak ada, tetapi di tahun 2022 kebetulan ada. Tetapi yang pasti sering ada, misalnya untuk prajurit kepolisian, yang sumber sarjana itu, biasanya adalah di psikologi, kemudian di kedokteran, itu yang selalu ada. Tetapi untuk prodi-prodi teknis tertentu, itu memang sesuai dengan kebutuhan. Dan Bapak Ibu mohon maaf bisa seceng itu nanti tidak ada panduan resminya. Artinya memang harus prodi ini yang selalu dibuka. Ternyata tidak. Baik itu untuk kepolisian, untuk tentara, dan yang lainnya. Artinya mereka membuka sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang bersangkutan. Ngaten Ibu Bapak, matur nuwun. Oh, iya Bu Nino dan Bapak Ibu wali murid, ini Bu Puji saya lupa, saya baru ingat ini Bu Puji bisa menjawab Nggih. itu karena putra Bu Puji yang nomor 2 kalau Mas Nggih. ya, itu Hasnan Hasnan nggih. Habib. Hasnan Nggih. itu memang sekarang di instansi kepolisian tapi dia tidak dari pendidikan polisi tapi dari pendidikan kuliah itu sehingga apa yang Sarjana, disampaikan nggih. Bu Puji ini bisa menjadi referensi untuk kami. Terima kasih Bu Nggih. Puji luar biasa. Nggih. Sami, nggih. Jadi kalau di kepolisian itu ada yang namanya SIPSS. Jadi sarjana, sumber sarjana dari perwira polisi dari sumber sarjana itu Bapak Ibu. Dan yang sering muncul ketika saya sering itu memang di psikologi, kemudian di komputer, kemudian di kedokteran. Yang itu peluangnya memang lebih banyak. Tetapi untuk yang teknis, prodi teknik maksud saya, itu jarang sekali, hanya temporal saja sesuai dengan kebutuhan instansi. Ngoten Mas Zainal, matur nuwun. Oh, nggih. Terima Bu kasih Nino, ini banyak ya. ada dari Bu Arum. Nggih, Nggih, siap, untuk silakan. link ini yang saya baca di chat untuk daftar nama PTN nanti ada link atau pilihannya nggih atau nanti kita sendiri. Nah, nanti dari guru BK akan memberikan link di panduan tadi juga ada linknya yang nanti kita bisa cari informasi-informasi mengenai PTN beserta studinya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bersama putra-putri panjenengan nanti bisa browsing-browsing informasinya. Linknya secara umum nanti akan saya tuliskan di kolom chat untuk informasi PTN dan pilihannya. Begitu Bu Nino. Baik, siap. Terima kasih banyak. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih juga untuk Bu Puji Rahayu atas penguatan-penguatannya dan berbagi pengalamannya terkait dengan tadi ya, prajurit apa tadi? Prajurit karir tadi, karena menjadi pengalaman dari, Ibu Puji sendiri, kepada Kang Putro nggih. Baik, ini sudah lewat 10 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan dan, tidak ada pertanyaan lagi. Oh, tapi ada tambahan sepertinya pesan dari Bu Puji Rahayu. Nggih. Silakan Bu sebelum ditutup. Terima Nggih. kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini mengakhiri nggih menutup barangkali terkait dengan yang saya baca itu biaya nggih Bu Bapak. Mungkin ada yang terlewatkan. Secara umum pada saat ini untuk perguruan tinggi negeri itu pembayarannya dengan golongan. Jadi ada golongan 1 sampai golongan tertingginya adalah 8. Saya tidak bisa menjawab seberapa besar pembayaran UKT, tetapi setidaknya untuk standarnya itu kalau Undip itu
karena sesuai dengan prodi-prodi tertentu Ibu Bapak. Contohnya kalau Undip yang termahal adalah kedokteran itu sekitar 20 sampai 22 juta. Tetapi untuk teknik itu adalah sekitar 9 juta sampai 10 juta. Untuk prodi-prodi yang lain itu berkisar antara 5 sampai dengan 7 juta. Itu hanya gambaran-gambaran umum yang saya tahu karena kebetulan saya kan komunikasinya dengan teman-teman yang punya putra kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin memang sempat didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan biaya. Berdasarkan pengalaman yang ada, Nyon Pangapunten, kadang beberapa anak ketika sudah diterima itu kemudian mengundurkan diri dari jalur SNBP dengan alasan biaya. Sehingga mohon nanti karena memang pengumuman KIP kuliah itu tidak berbarengan dengan pengumuman SNBP dan daftar ulang untuk pembayaran UKT. Sehingga ini juga perlu saya informasikan bahwa KIP kuliah itu penentunya adalah dari Puslabdik. Sehingga nanti barangkali ketika putra-putri Bapak Ibu diterima di SNBP, mungkin akan mengeluarkan biaya lebih dahulu sebelum KIP kuliahnya itu nanti terinformasikan bahwa di ACC atau bukan. Sehingga mohon dari pengalaman itulah kami sangat berharap terkait dengan SNBP banyak pertimbangan yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama tentu saja terkait dengan prodi, kemudian perguruan tinggi, seperti tadi yang sudah disampaikan dan perlu pendampingan BK. Yang kedua, barangkali juga terkait dengan biaya yang tidak kalah pentingnya. Sehingga nanti saya sangat berharap ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk mengikuti SNBP, punya komitmen yang kuat bahwa ketika lolos berarti Bapak Ibu harus meyakinkan diri dan putranya untuk tidak mengundurkan diri. Sehingga setelah ini di closing statement nanti akan saya sampaikan bahwa mohon Bapak Ibu pengertiannya untuk pernyataan itu dibuat dengan sepenuh hati dan akhirnya segera dikumpulkan biar teman-teman tim SNBP sekolah bisa segera melakukan tindak lanjut. Terima kasih atas kesempatan dan kebersamaan Bapak Ibu orang tua. Mohon maaf bila mengganggu banyak waktunya, saya kembalikan ke Bu Nino. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Puji Rahayu. Baik, kita sudah di penghujung untuk kegiatan kita hari ini, namun masih ada satu yang raise hand. Ibu Yuni Nur Mutmainah. Oh, terpencet sepertinya. Baik, terima kasih banyak juga untuk Pak Catur Gilang yang sudah menjawab pertanyaan akhir ya sepertinya di kolom chat. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Bapak, orang tua, wali murid dari kelas 12 SMA Negeri 1 Jepara yang telah hadir tadi sempat 243 Bu Puji Rahayu telah aktif dengan pertanyaan di kolom chat maupun dengan pertanyaan langsung. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi salah satu ikhtiar untuk mendukung kesuksesan anak-anak kita semua. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, menambahkan bagi yang belum hadir ada rekaman nanti. Jangan khawatir. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya.